bahas zikiran yang pendek. Karena yang selanjutnya ada ayat-ayat yang mengiringi zikiran. Jadi ingat yang kemarin setelah Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, idza qada salatahu, Rasul kalau sudah selesai salat, wa masaha jabhatahu, Rasul usap wajahnya biadihil yumna, dengan tangan kanan. Summa qal, kemudian Rasul mengatakan asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim, Allahumma adhib anniyal hamma wal hazan. Anniyal hamma wal hazan. Rasul tuh. Setelah itu baca apa? Nah, baca istighfar berapa kali? 3 kali. Setiap salat 5 waktu. Setelah baca istighfar, la ilaha illallah wahdahu la, berapa kali? 10 itu cuma subuh sama maghrib. Nah, ada satu riwayat juga asar termasuk. Tapi kebanyakan kita ngerjainnya subuh sama maghrib. Kita baca subuh la ilaha illallah, rumah gak bakal kebakaran tuh, kita tinggalin kerja. Selamat semuanya. Jadi di situ subuh maghrib dan juga ada satu riwayat tambah asar. Setelah itu baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ada syaratnya. Syaratnya kakinya tetap dalam keadaan duduk tasyahud. Buat siapa? Buat imam yang sembahyang sendiri sama makmum. Imam enggak. Nah, imam itu ada sunnah tersendiri. Imam itu setelah istighfar 3 kali, sunnahnya muter. Muternya itu ada 2 cara. Emang dua-duanya diajarin. Ada yang 90 derajat, berarti kanannya itu ada berhadapan dengan begini tuh. Jadi habis baca istighfar 3 kali, si makmum, si imam gini duduknya. Sebelah kanan. Jadi kanan, ngadepnya utara berarti. Ngadepnya bagian bahu kanan ada di sebelah makmum. Yang kedua 180 derajat berhadapan. Tapi kebanyakan ulama itu yang menghadap ke utara. Kecuali Imam Ghazali. Kalau Imam Ghazali itu ngadep makmum. Imam Ghazali ngadep, apa tujuannya? Alah. Jamaah sudah selesai. Iya, apa tujuannya makmum itu bergeser? Harusnya kan setelah istighfar 3 kali baca la ilaha illallah, Nabi syaratin baca la ilaha wahdahu la syarikalah, kakinya tetap dalam keadaan tasyahud akhir. Makmum hilang nggak tuh fadilahnya? Enggak, karena makmum punya sunnah lagi. Imam punya sunnah lagi, dia muter. Nah, tujuan imam muter itu apaan tujuannya? Selama ini tahu kan lihat imam itu muter kan? Kalau berjamaah ya selesai. Nah, ini jadi imam ya, dua-duanya di depan nih. Tujuan imam muter itu apaan? Jadi semakin ente tahu, apalagi ente tugas jadi imam, jadi ente paham. Bukan sekedar muter-muter doang. Tujuannya nolongin makmum. Jadi ente sebagai makmum, selama imamnya masih duduk tasyahud akhir, dibenci sama Rasulullah kalau ente duduk bersila atau ente pergi. Assalamualaikum. Selama imamnya masih duduk tasyahud akhir, ente bersila. Makruh, makmum, dibenci sama Rasulullah. Apalagi ente pergi. Kagak mau zikir, nggak mau doa, ente pergi. Padahal ente sembahyang berjamaah. Kayak Jumat terutama tuh, sampai imam doa, kalau bisa jangan pergi-pergi aja. Karena apa? Selagi imamnya masih duduk tasyahud akhir, ente bersila. Berubah posisi ente bersila. Makruh, dibenci sama Rasulullah.
apalagi pergi. Maka tujuannya makmum itu, imam itu bergeser, nolongin makmum. Begitu imam baca istighfar 3 kali, masih dalam keadaan duduk tasyahud. Begitu mau baca la ilaha illallah, dia bergeser madhab ke utara. Itu tujuannya ngasih syarat, makmum yang punya hajat silakan dah, mau pergi, atau mau ikut wirid. Oh, kalau pergi imam berubah nggak apa-apa. Nah itu maka tujuannya bergeser itu nolongin makmum. Ini mau dibenci sama Rasulullah. Jadi selama imam itu masih duduk tasyahud akhir, assalamualaikum, duduk bersila aja makruh, dibenci sama Rasulullah, apalagi pergi. Jadi paham tuh tujuannya muter. Tujuan muter nolongin makmum itu mau punya hajat silakan pergi, atau mau ikut wirid. Hilang nggak tuh fadilahnya si imam baca la ilaha illallah dalam keadaan kakinya udah berubah. Imam mau duduk bersila nggak jadi masalah. Imam mau duduk bersila nggak masalah. Jadi syarat baca la ilaha illallah kaki dalam keadaan duduk tasyahud akhir adalah buat orang sembahyang sendiri sama makmum. Imam bergeser itu nolongin siapa? Nolongin makmum. Ya kalau misal kita kan begitu, habis sembahyang ya Jumat pergi aja udah. Ya padahal hukumnya jangan kita pergi, kita bersila, udah mau jender aja udah. Itu khususnya Jumat. Setiap sholat 5 waktu. Wabil khusus lagi baca subuh sama maghrib tuh. Lagi baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalau zuhur itu kan pendek udah. Istighfar doa biasanya kan. Nah, ini begitu imam baca istighfar, mau baca la ilaha illallah, imam ngasih syarat, dia bergeser atau muter. Itu tujuannya Allah makmum. Makmum ada kerjaan punya hajat silakan. Imamnya udah nggak duduk tasyahud akhir. Ya pada saat baca Enggak. Kalau imam itu habis istighfar 3 kali langsung. Habis istighfar 3 kali. Kalau Allah mantas salam, makmumnya udah keburu pergi, kesian makmumnya jadi makruh hukumnya. Nah, seringan kita kayaknya Allah mantas salam. Iya, makanya sekarang kan ngaji. Kan itu Rasul yang nyuruh. Setelah baca istighfar 3 kali, imam disunnahkan bergeser. Mau 90 derajat, mau 180 derajat, itu semuanya diajarin sama Rasulullah. Makanya bagus ke sekarang, bagusnya 180 derajat. Udah nggak mau kemana lu? Tawan ya. Bagus nih kalau sekarang enggak? Bagusnya yang dipakai kebanyakan orang-orang yang sono tuh. Madepnya langsung ngadep makmum. Tapi kebanyakan ulama ngadepnya utara. Jadi tahu tujuannya. Makmum juga tahu. Selagi imam masih duduk tasyahud akhir itu kan berjamaah. Doa. La tajma'u qaumun muslimun. Tidaklah orang-orang Islam itu berkumpul. Yad'u ba'duhum wa yu'minu ba'duhum. Yang satu berdoa, yang lain ngaminin illa istajaballah. Kecuali Allah kabul itu doanya. Makanya fungsinya itu si imam nolongin makmum. Bersila aja makruh, apalagi pergi. Makanya baca istighfar 3 kali, baru imam mau sholat zuhur ke asar ke, apalagi subuh. Tetap tapi kalau subuh, maghrib, makmum tetap dalam keadaan duduk tasahud, karena ada bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Habis itu baca apa? Allahumma ajirni minan nar. Berapa kali? Jangan pakai nanya, ajirna boleh nggak? Boleh. Minas salimin tambahin, boleh. Berarti tandanya udah 7. Kalau terakhirnya minas salimin. Habis itu Allahumma antas salam minkas salam. Terus Allahumma la mani'a. Nah, terus Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Habis itu tasbih. Terus itu ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la 100 jadinya. Itu zikiran yang pendek. Itu yang pendek tuh. Karena kita masuk wal harsu bin Umar, dan daripada Haris bin Umar
an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan inna fatihatal kitab wa ayatal kursi wa syahidallahu ilal islam wa kulillahumma ila hisab. Sesungguhnya surat Al-Fatihah dan ayat kursi. Di mana tuh naroknya tuh? Ya enggak? Nah, kalau kita mau pakai Fatihah, pakai ayat kursi, pakai syahidallahu sampai ilal Islam, syahidallahu Al-Imran ayat 8, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa wal azizul hakim innad dina indallahil. Sampai situ Al-Imran 18 dan 19. Terus wa qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tuzillu man tasha wa tu'izzu man biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal wa tarzuqu man tasha bi ghairi. Sampai situ tuh ila hisab. Al-Imran 26 27 sampai situ. Nah, berarti kalau kita mau zikiran yang panjang, begitu kita baca Allahumma antas salam dari atas tadi, istighfar 3 kali, la ilaha illallah 10 kali, Allahumma anjir minan nar 10 kali, Allahumma antas salam 7, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus, fahina rabbana wa dakhilna jannata tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah, baca situ. Baca Fatihah. Baca ayat, kalau mau baca alif lam mim juga nggak apa-apa. Habis Al-Fatihah, alif lam mim, ayat kursi, baru baca syahidallahu annahu, apa itu tuh? Terakhir ayat Al-Baqarah. Nah, sampai situ. Al-Baqarah baru baca Al-Imran 18 19 syahidallahu annahu la ilaha. Sampai situ. Terus Al-Imran 26 27 qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tu'izzuman. Sampai situ bi ghairi hisab. Sampai situ baru Allahumma inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibad. Subhanallah. 33 kali sampai selesai la ilaha illallah syarika baru Allahumma la ma'ni ma'ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la rad. Baru itu baca, baru baca sholawat, tutup. Jadi habis tasbih yang 3 kali baru ya. Allahumma la mani'ani belakangan. Baca itu Allahumma la mani'ani belakangan. Nah, ini penting ini. Ini namanya zikiran yang panjang karena ada ayat-ayat yang dipergunakan buat zikir. Masya Allah, ulama-ulama kita kebanyakan yang dilakukan, ulama-ulama kita habaib nih. Subuh, maghrib bacanya ini zikiran yang panjang. Kenapa surat Al-Imran? Luar biasa kalau diartinya